تمام. شفتم على الشاشة نزول القرآن على 7 أحرف ya. Nabda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. Apa maksudnya huruf ini? Ya. Rawa Muslim an Ubay bin Ka'ab anna Nabi SAW inda adha'ati bani Ghafar. Adha itu tempat air ya, kayak anakan sungai atau di daerah sungai-sungainya Bani Ghafar. Qala fatahu Jibril alaihi salam. Nah, ketika itu Nabi posisi sedang di adho'ahnya Bani Ghafar, di sungainya Bani Ghafar. Kemudian Jibril datang. Fatahu Jibril alaihi salam faqala innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala harfin. Maka Jibril mengatakan ke Nabi, jadi engkau ya Nabi telah diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kepada umatmu dengan 1 huruf, bacakan Al-Quran. Ya, jadi kalau Qira'a kan membaca, kalau Aqra'a membacakan ya. Faqala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu fa inna ummati la tutiqu dzalika. Nah, di sini Rasul memohon mu'afah dan maghfirah dari Allah karena umatku tidak mampu melakukan itu dengan qiraah Quran ala harfin gitu. Summa atahu saniyah innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala harfaini. Ya udah dibacakan dengan 2 harf. Faqala as'alullaha mu'afatahu fa inna ummati la tuti dzalika. Umatku enggak mampu dengan 2 huruf. Summa ja'a salisa innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala salasati ahruf. Faqala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu dzalika. Dengan 3 huruf pun juga belum mampu, belum sanggup. Summa ja'a rabi'a, sampai 3 kali malaikat Jibril datang. Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala 7 ahruf. Fa ayyama harfin qara'u alaihi faqad asabu. Dengan 7 huruf, dan dengan huruf yang manapun dibaca itu udah benar, shawab ya, asabu. Warawa Tirmidzi. Jadi dari hadis ini apa yang kita dapati? Apa ayo? Awalnya 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf sampai 7 huruf. Berarti karena ada kata-kata ummatila tutiku dalika waktu 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf ya. Di sini karena kita tidak mampu untuk membaca dengan 1 huruf saja, dan adanya 7 huruf itu untuk apa? Taisir ya, untuk mempermudah gitu, biar semuanya bisa membaca Al-Qur'an dengan mudah gitu. Matayassaro. Kemudian rawat Tirmidzi, ada hadis lagi an Ubay bin Ka'ab juga. Qala laki Rasulullah SAW Jibril inda ahjaril marwah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril inni buistu ila ummati ummi. Nah, Rasul bercakap dengan malaikat Jibril. Saya itu diutus ke umatku yang umat yang tidak layak tub wala yaqra, yang ummi. Fihim syefan, ada yang udah tua, ajus kabir yang sudah berumur tua dan sudah lemah, dan ada yang gulam yang masih anak. Qala famurhum falyaqra'ul Qur'an ala 7 ahruf. Nah, hadis yang ini juga menjelaskan bahwa ketika Rasul umatku itu ummi, banyak yang tua dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian qala malaikat Jibril perintahkan kepada mereka untuk membaca Al-Qur'an dengan 7 huruf. Warawal Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tu. Malaikat Jibril itu membacakanku dengan 1 huruf. Terus kemudian dimurajahin falam azal astaziduhu. Kemudian ditambahkan dari 1 harf tadi wa yaziduni hatta intah ila 7 ahruf. Jadi ketika Nabi membacakan Al-Quran dan murojaah di hadapan malaikat Jibril, itu yazid ditambahin ke huruf yang kedua, ketiga, sampai ke-7. Amama hadhil ahadis wa ahadis ukhra katsira binafsi makna. Jadi banyak banget hadisnya, nggak cuma yang ditulis di kitab ini, di sofah ini, tapi banyak banget hadis-hadisnya dan semuanya nafsul makna. Sama-sama menyampaikan itu 7 huruf. Wa hiya sahih ala sabila ila rabbih, dan semuanya ini ahadis sahihah ya. Bal qala ba'dhum bitawatturil hadis al-warid bin nuzulil Qur'an ala 7 ahruf. Sebentar ya, aku pencet. Nah, perlu amma mahadil hadis ka surat aqwalul ulama fi ma'nal ahruf. Nah, dengan hadis-hadis sabatu haruf tadi
banyak banget ulama itu yang mempunyai beragam pendapat juga, menafsirkan kata ahruf itu dengan apa maksudnya gitu ya. Fi ma'nal ahruf wal murad biha. Jadi ahruf di sini itu apakah sablah hajat atau lugot atau ulum atau abwab, banyak banget ya pendapatnya ya. Wa baqaul ahruf ilal yaum au adami baqaiha. Terus ahruf di sini sampai sekarang masih ada atau enggak 7 hurufnya itu? Sampai sekarang kita tuh yang kita baca ini masih 7 huruf gak sih gitu. Hatta balagot hadil aqwal fi Suyuti arba'ina qaul. Kalau kita mau merujuk semua akwal itu panjang lebar ya, kita bisa buka kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti. Itu ada sekitar 40-an pendapat tentang apa makna ahruf dan apa muradnya, dan sampai hari sekarang ini masih bako enggak baqaul ahruf ila yaum au adami baqaiha ya. Sanat tasiru minha ala aqwaha wa adakiha wa malahu min qabul. Nah, di sini yang kita baca di Muqarrar, kita langsung ke intinya. Mana pendapat yang paling kuat dan yang paling tepat. Ya. Dan paling diterima. Sebelum kita masuk ke pendapat itu, kita ngambil usul khomsah dulu. Apa itu? Yuk khudumin majmu'il hadis awalan wakilah. Nah, kita ngambil 5 hal yang bisa kita ibrohkan atau yang bisa kita kasih, yang kita jadikan intisari dari hadis-hadis tentang sabatu ahruf. Apa itu? Yang pertama, anal ilzam bil qira'ah ala harfin wahidin fi awalil amr fihi haraj wa syaqqah alal ummah. Nah, jadi kalau tadi kita tahu pertama ya'muruka antukri'a ummataka Al-Qur'an ala harfin. Nah, itu kan berarti pertama ala harfin, terus ala harfaini, ala sasti ahruf. Nah, di sini Rasul terus menjawab as'alullaha mu'afatahu maghfiratahu gitu-gitu kan. Fa inna ummati la tutiku dzalika. Nah, itu berarti di sini qiraah ala harf di sini di awal itu harus wa masyaqqa ala ummah, itu keberatan gitu loh, maksudnya kita nggak sanggup gitu. Li ihtilafil hadhihi wa lugatiha, karena Jazirah Arab itu luas, banyak kabilah dan tiap kabilah itu punya lahjah dan punya lugah di sini. Makanya bahasa Arab itu luas juga. Karena emang orang Arabnya banyak dan tiap kabilah punya. Kayak di Indonesia juga gitu kan. Kita tiap daerah juga punya logat sendiri-sendiri ya kan. Walaupun satu lafaz tapi ternyata logatnya beda kan gitu. Sama aja bahasa Arab juga gitu. Walidu fi murunati alsinatiha, dan kan kalau kita bisa dibilang kan orang Indonesia tuh lidahnya kayak ringan gitu kan. Kita ngomong bahasa Inggris bisa fasih juga, ngomong bahasa Arab bisa fasih juga, ngaji Quran bisa fasih juga. Mau ke bahasa ini kan banyak orang bilang kalau lidahnya orang Indo atau orang Jawa gitu itu kayak ringan, bisa ngikutin nada apa aja dan logat apa aja gitu kan. Nah, tapi kalau orang Arab enggak, mereka aja enggak ada huruf P jadinya ba gitu kan. Makanya di sana tuh kalau papa jadinya baba gitu. Enggak ada kayak kita kayak kata Semarang yang itu kan ada dengung NG gitu kan. Di Arab ada gitu. Lisan mereka itu nggak seluas lisannya orang Jawa, orang Indo gitu. Apalagi kayak lisannya orang Sunda, banyak banget huruf vokalnya gitu kan. Ada orang Sunda nggak kalian? Saya orang Sunda. Nggak ada yang nggak ada orang Sunda ya? Kayak li'annaha ummah ummi. Orang Sunda kan banyak banget bahasa Sunda yang huruf vokal ketemu huruf vokal ketemu huruf vokal lagi gitu kan. Oke. Nah, pokoknya intinya satu huruf itu masyakoh, dan itu sendiri orang Arab itu tabiat mereka punya banyak lahjat, ya banyak lugot, dan lisannya di sini do'ifah dan li'ah, dan mereka umat yang ummiyah. Ada yang ajus, ada yang udah syekh, la yuqadir ala nutqi bimalayah. Terus mereka nggak bisa mengucapkan yang, itu pokoknya berat lah ngucapin, lisan mereka ngucapin apa yang tersirat Quran itu berat kalau al harf. Kayak yang suka imalah, suruh nggak imalah, itu berat gitu. Anal maksud, ya contohnya kayak orang Sunda yang ngomong F jadi P, terus disuruh ke F kan kayak lupa terus gitu kan. Z-nya jadi jim gitu kan. Laya juzu, laya juju kan gitu kan jadinya. Anal maksud minaz ziyada ila sabati haruf wa taisir, dan kita tahu sendiri kalau proses dari satu huruf harfa ini salah satu huruf ke sabah itu sebenarnya taisir qiraah wa tashil wal fahmi. Wa annal ummah kanat mukhayyara fil qiraah bi ayyi harfin, kan faqra'u, pokoknya tadi kan yang terakhirnya apa? Baca dengan harf yang manapun asobu gitu kan ini. Fa ayyuma harfun qara'u alaihi faqad asobu. Itu bakal benar. Saya bantu tadi. Nah, ini. Terus anna sahabat kanu
yaqra'una qira'at mukhtalifan. Kita tahu sendiri dari zaman sahabat ya, sering minta dihakimi Rasul. Qiraatku kok beda sama dia, gua pernah dengar qiraatnya dia begini-gini. Nah, itu semuanya emang mereka sudah yaqra'una qira'at mukhtalifah. Sampai puncaknya banyak yang kafir karena merasa qiraatnya aja yang benar, yang lainnya enggak, atau yang ada hilaf baina qiraat itu kan waktu di Sayyidina Utsman, makanya sampai dari suhuf dimushafkan gitu. Hatta stankara ba'duhum qira'ata ba'd wa ihtakam ila Rasul. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam sawwaba qira'ata kulli minhum, dan semuanya benar qiraatnya ya. Wa aqarahum ala qira'atihim wa anna huwa alladhi aqra'ahum iyyaha wa anna kulla qira'atin munazzalah min indillah. Pokoknya kita yakini semua macam qiraat itu turun dari Allah, dan seperti itu Al-Qur'an turun gitu. Min indillah pokoknya ya. Dan semua hadisnya di sini sahih ya, enggak ada ditanyakan lagi. Nah, kemudian wa ta'addadat rasamnya bagi Tuhan bi'ainil iktibar. Kita ngambil ibrohnya lah dari 5 hal yang bisa kita tarik kesimpulan dari beberapa hadis sabatu ahruf. Wa ta'addadat aqwalul ulama fi makna sabati ahruf wa likulli wijhah wa sahuha wa aqwaha. Nah, kita langsung ke intinya. Kan tadi di Itqan Imam Suyuti ada 40 pendapat ulama tentang muradnya dan bakoknya sabatu ahruf. Nah, kita langsung ke pendapat yang paling yang diambil oleh dokter di Azhar. Dokter Rohana yang di kampus juga ngambilnya ini. Tapi kalau kalian belinya Sabatu Nuzul Quran seperti Ahruf punya Manak Koton, Syekh Manak Koton itu berpendapatnya lebih ke Sab'ul Lugat atau Sab'ul Lahjat ya. Jadi beda pendapatnya. Kalau yang di sini kita ngambilnya qaulnya Imam Razi, Sabatu itu maksudnya apa sih? Annal kalam la yahruj an sabati ahruf fil ihtilaf. Jadi perbedaan satu qiraat dengan yang lainnya itu dari 7 wujuh atau 7 hal. Yang pertama apa? Ihtilaf asma. Nanti yang kedua, ihtilaf tasrif af'al, ihtilaf wujuhul i'rab, ihtilaf nakas wa ziyadah. Jadi 7 macam gitu loh, 7 macam hilaf gitu. Makanya sahabat huruf itu 7 macam gitu. Ihtilaf fi taqdim wa ta'khir, ihtilaf ibdal, terus yang ketujuh ihtilaf lugat. Nah, jadi lugat dari 7 ini. Nah, di sini ihtilaf asma itu maksudnya apa? Ada di satu kali itu pakai mufradnya, terus tasniahnya, terus jamaknya, ada yang pakai mudzakkar, ada yang pakai muannas. Contohnya nih, di surat Mukminun ayat 8. Di surat kita, Hafs Asim kita baca walladzihum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, itquri'a li amanatihim jamak, tapi ada juga yang pakai mufrad li amanatihim gitu. Jadi perbedaannya hanya di mufrad dan jamak. Terus yang kedua, ihtilaf tasrifil af'al ya. Ihtilaf tasriful af'al di sini berarti beda secara sorofnya. Ada yang pakai madi, ada yang pakai mudhari', ada yang pakai amr ya. Oke, kita lihat di sini apa contohnya? Qalu rabbana ba'id baina asfarina surat Saba ayat 19. Ya, kita baca nasab rabbana ya, ala nida. Terus ba'id fi'il amr. Terus ada juga yang bacanya Rabbuna pakai rofa, robbu ya, jadi bukan robba. Kan kalau kita robba karena tidak, ya kan. Nah, kemudian ba ada. Ya. Jadi Rabbuna di sini jadi tidak, ba ada di sini fi'il madhi mudha'af ain. Dan itu khobarnya mubtada. Jadi kalau kita kan Rabbana di sini nida makanya mansub. Rabbana ba'id baina asfarina. Kalau yang lain qiraatnya Rabbuna ba'ada baina asfarina. Jadi beda di tasrifannya. Satunya pakai amr, satunya pakai madi, dan beda wazn juga. Yang fa'ala sama yang fa'ala. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ihtilaf wujuhul i'rab. Wa yumkinu tamsilahu fil af'al biqaulihi ta'ala wa la yudharru katibu wa la syahid. Nah, di sini kita baca roknya yudharru. Ya, karena quri'a fathira la annahiyah wal fi'il majzum wa quri'a bi dhammir ra. Jadi ada yang wala yudharru ala anna la nafiyah wal fi'il ba'daha marfu. Jadi ada yang menafsirkannya itu i'rabnya la-nya itu la nahiyah, ada yang la nafiyah, kan beda. Kalau la nahiyah ya, itu kan setelahnya majzum. Kalau la nafiyah setelahnya marfu. Wa yumkinu tamsilahu fil asma Dul Arshil Majid surat Al-Buruj ayat 15. Quri'a bi raf'il lafz al-Majid.
ala annahu na'at di kalimati dul arsy ya. Majidu di sini rafa karena dia naatnya dunya marfu kan. Itu masuk asma sita, kemudian rofanya bil waw. Majid naatnya jadi ikutan rofa. Quri'a bijarihi, terus ada lagi yang naat li kalimat itu wa quri'a bijarihi, ada juga yang bacanya pakai al-majidi gitu kan. Ala annahu naat li kalimati al-arsy. Jadi al-arsy al-majidi gitu. Jadi beda di wujud i'rabnya gitu ya. Wa hadil ahruf salah semua fi qalbi rasmi musaf, dan sebenarnya masuk di syurut qabulnya qiraat. Ya kan masih ingat syurut qabulnya wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'ani wa hadhihi salasatul arkani. Karena hukum masa bakal mulai minan nuqat wa syakal. Karena ingat ya, Al-Quran zaman dulu awal-awal itu tanpa nuqtah dan tanpa syakal. Sampai siapa yang bikin nuqtah dan syakalnya? Abu Aswad Ad-Du'ali. Makanya sampai itu juga ada ilmu qaidah nahwu. Nah, kemudian wa yumkinu tamsilahu, yang keempat ihtilaf bin naqas wa ziyadah. Kan yang kita baca di surat Taubah ayat 100, ada lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Qiraat lain min tahtihal anhar bi ziratil lafaz. Jadi beda ziyadah dan naqasnya. Dan duanya apa? Qiraatani mutawatirun, ini dua-duanya mutawatir loh. Wafaqat kulun min huma rasman mushaf. Pokoknya udah makulah ya. Kok syurut qabul qiraahnya udah tamam. Yang awalnya fal'ula biduni min wafaqat rasman mushaf maki. Walati bizirati min wafaqat rasman mushaf maki. Goirul mushaf maki sama mushaf. Jadi yang tanpa min itu mushaf-mushaf yang lain, yang mushaf Basrah, Syam, Kufah, Madinah. Kalau yang pakai min itu mushaf yang maki. Sendiri ya, Dusturalnya Sayyidina Utsman, kalau baca lagi wujuh yang bisa ditulis dalam satu rasem itu kan dari satu mushaf, terus mushaf yang lain kan eksemplarnya beberapa kan. Jadi nggak ditulis di hasyiah kalau ada perbedaan gitu. Takutnya taunya satu asal satu enggak, padahal sama-sama mutawatir kan. Satu setara lah. Wa min hadzal wajh ziyadah wa naqal ala yu'ab asal mushaf yang ini. Wa kana amamahum malikun ya'hudu kulla safinatin sholihatin gosba. Padahal kalau qiraat kita kan wa kana wara'ahum malikun ya'hudu kulla safinatin gosba. Nah, di sini waroknya jadi amam, safinahnya ada naatnya sholihah gitu kan. Nah, di sini juga ziyadah wa naqal. Terus wa dzakara wal unsa. Kalau kita kan di surat Al-Lail kan wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Gitu ya. Terus yang kelima perbedaannya di takdim wa ta'khir. Yang kita baca waja'at sakratul mauti bil haqq. Surat Qaf ayat 19. Qiraat lain waja'at sakratul haqqi bil maut. Nah, itu ya. Jadi takdim ta'khir bedanya. Yang satu sakratul mauti bil haqq, yang satu sakratul haqqi bil maut. Walakinal qira'at tsaniyah la tuwafiq rasal mushaf minal masahif Utsmaniyah. Tapi di mushaf-mushaf yang dicetak lajnahnya Sayyidina Utsman nggak ada yang salah satu pun dari masohibnya tuh nggak ada yang sakratul haqqi bil maut gitu. Faturikat wa adat mansukhah tilawah. Nah akhirnya nggak diambil yang sakratul haqqi bil maut itu. Berarti itu di urdu akhirah udah nggak ada gitu inti. Kalau yang wafaqarasa mushaf contohnya di surat Taubah ayat 111 fayaktuluna wa yuktaluna wa'dan alaihi haqqa. Nah di sini quri'al fil awwal mabniyan lil ma'lum wasani mabniyan lil majhul. Berarti yaktulun sama yuktalun kan maklum sama majhul. Terus ada yang quri'a bil akas, jadi kebalikannya fa yuktaluna wa yaktulun. Ya. Jadi kebalik, yang awal yang majhul, yang kedua yang maklum, dan dua-duanya qiraah yang mutawatirah gitu ya. Nah di sini akhirnya beda di takdim takhir. Yang satu yaktulun duluan, yang satu yuktalun duluan. Yang keenam di ibdal. Contohnya Wandur ilahi marika wa naj'alak ayatan lin-nasi wa wandur ilal idami kaifa nunshizuha. Nunshizuha di sini diibdal dengan nunshiruha ya. Itu pembahasan ibdal iklal gitu ya. Dan dua-duanya qiraah yang mutawatirah ya. Diibdal dari ra ke za ya. Nunshiruha nunshizuha. Wa qaulihi ta'ala ija'akum fasir binaba'in bina'in fatabayyanu. Nah, fatabayyanu di sini fatasabatu. Dua-duanya muwafiq li rasul mushaf karena enggak ada titik, enggak ada harokat ya.
Yang lam yafiq rasul musab, contohnya idanu dia lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Nah, ada yang famdau ila dzikrillah. Nah, itu beda karena nggak sesuai dengan resem salah satu mushaf Utsmani, nggak ada yang sama sekali sama. Famdau itu akhirnya turikab. Nah, terus dihitung sebagai mansukh tilawah fir'util akhirah. Maksudnya nggak sabit sampai akhir. Yang ketujuh ikhtilaf lugat wal lahjah, yaitu di fathah, di imalah, di tarkik, tafhim gitu ya kan. Lama ada yang solo, ada yang ro, ada yang ra gitu kan. Idhar, idgham gitu. Ya, yang pernah bilang kayak orang Aceh kan bilangnya ra ya kan. Wa nahu dzalika banyak ya. Wa yumkinu tamsil, contohnya kalau kita bacakan hal ata ka hadisu Musa. Kalau pakai imalah hal ate gitu kan, ate terus hadisu Muse gitu kan. Hal ata ka hadisu Muse. Gitu. Imalah fi ata dan Musa. Wa dal wajah, kalau kita imalahnya cuma majreha, itu imalah juga kan. Wa dal wajah muafiq daiman li rasul musaf, itu ini sama terus rasul musaf, kan cuma di pembacaannya thariqah ada turukul adanya aja yang beda. Tulisannya sama-sama Musa, bacanya satu Musa, satu Muse, satu fathah, satu imalah kan. Li'annahu tagir fi nutqi syakli wa laysa fi jawharil kalimah wa hadha ra'yu yatamasya ma'al usul al-khams al-mustafadah wa hadis allati sabaqa bayanuha. Jadi 7 ini yang qauli Imam Ar-Razi itu sesuai dengan usul khamsah yang kita baca dari intisari hadis sabatu ahruf tadi. Kama annahu ya'tamid 'ala al-istiqra' at-tam li marja' ikhtilafil qiraat. Kama annahu ini sesuai ikhtilaf qiraat itu emang ada 7 hal ini aja, enggak lebih gitu. Kamana wa tamasya, dan ini sesuai juga seiring dengan baqaul ahruf fasaba ilali. Berarti pendapat ini menguatkan bahwa sampai sekarang sahabat huruf masih ada karena tersebar di sabatu qiraat ya. Jadi beda ya hal sahabat huruf sama sabatu qiraat. Sahabat huruf 7 hal, 7 bab, 7 wujuh yang berbeda. Bab apa aja, takdim, takhir, naktasir dan sebagainya. Kalau sabatu ahruf melihat ke madzhab Imam Qura'nya. Kamana ulail zamu mahdur wa kullu tirat alaihi mardud wa mulahadahuna qarib min hadal qaul mata Qutbah Ibnu Al-Jaz wa Ibnu Tayyib wal farq baina kulli minhum basit la da'iyal ta'arutahu. Dan pendapatnya Ar-Razi ini juga dekat atau mirip atau hampir sependapat juga dengan pendapatnya Ibnu Qutbah, Ibnu Al-Jazari, Ibnu Tayyib. Dan kalau ada perbedaan itu basit ya, perbedaan sedikit aja. La da'iyal ta'arut, kayak ya udah hampir sama. Tamam, fahim tu nuzul Quran ala sabati ahruf ya jamaah. Jadi kalau kalian mau baca yang lebih luas, baca di Itqan ya, ada 40 qaul nih. Tadi balagot hadil aqwal fi idi suyuti arba'ina qaulan. Yang ini kita baca satu aja. Soal fahimtum ya jamaah fi soal an-nuzul Quran ala sabati ahruf. Tanya Ustazah.